Bab 67 Sempurna. Malam kembali merayap di atas langit kota Jakarta, namun di dalam ruangan VVIP Mansion Narendra di rumah sakit tersebut, suasana dipenuhi oleh kehangatan cinta yang kian sempurna. Di tengah tawa kecil Leo, tatapan bangga orang tuanya, serta kehadiran malaikat kecil baru yang kini melengkapi hidup mereka, Elvano menggenggam kembali jemari tangan Ashela di bawah selimut. Babak baru kehidupan mereka telah dimulai, sebuah babak yang tidak lagi dipenuhi oleh bayang-bayang ketakutan masa lalu, melainkan sebuah masa depan cerah yang dirajut dengan benang-benang kebahagiaan abadi yang takkan pernah putus oleh waktu. Aroma kehangatan dan kebahagiaan sejati begitu kental menyelimuti ruang perawatan VVIP Rumah Sakit Utama Narendra. 3 hari pasca persalinan yang penuh drama dan air mata haru di subuh buta itu, kondisi Ashela telah pulih dengan sangat pesat. Wajahnya tidak lagi pucat tetapi rona merah alami telah kembali menghiasi kedua pipinya, memancarkan aura keibuan yang kian matang dan memikat. Pagi ini, suasana kamar dipenuhi kesibukan kecil. Beberapa pelayan mansion tampak dengan cekatan memasukkan barang-barang bawaan ke dalam koper, sementara Mama Zoya sibuk memastikan semua perlengkapan bayi tidak ada yang tertinggal. Hari ini adalah hari kepulangan sang pangeran kecil ke Mansion Narendra. Di sudut ruangan, dekat jendela besar yang menampilkan pemandangan kota, Elvano berdiri tegak. Pria itu mengenakan kemeja kasual hitam yang lengannya digulung hingga siku, menampilkan jam tangan mewah yang melingkar di pergelangan tangannya. Namun, kontras dengan penampilannya yang selalu terkesan dingin dan berwibawa, kedua lengan kokohnya kini tengah menimang seonggok selimut rajut biru muda dengan kelembutan yang luar biasa. Vano, kau sudah menggendongnya selama 2 jam tanpa henti. Apakah lenganmu tidak pegal? Tanya Ashela yang duduk bersandar di ranjang, menatap pemandangan indah itu dengan senyuman geli sekaligus hangat. Elvano menoleh, menatap istrinya lekat-lekat sebelum kembali menundukkan pandangan ke arah wajah bayi mungil di dekapannya. Otot lenganku terbiasa menahan beban instrumen bedah selama belasan jam, Asa. Menahan bobot 3 kilogram anak kita sendiri sama sekali bukan masalah. Aku hanya ingin memastikan sirkulasi udaranya tetap nyaman saat dia tertidur. Sahut Elvano. Kau hanya sedang modus karena tidak mau bergantian denganku, kan, Papa? Sahut sebuah suara nyaring dari arah sofa. Leo, yang sejak pagi sudah rapi mengenakan pakaian kasual kembar dengan ayahnya, melompat turun dari sofa. Anak laki-laki itu berjalan mendekati Elvano, lalu berjinjit kecil mencoba mengintip wajah adiknya yang terpejam damai. Papa, dari kemarin Papa terus yang menggendong adik. Leo bahkan belum boleh memegangnya. Protes bocah kecil itu. Elvano berjongkok, menyamakan tingginya dengan Leo tanpa mengubah posisi bersandar sang bayi di dada bidangnya. Kau boleh memegangnya nanti di rumah, Leo. Saat ini tulang leher adikmu masih sangat rawan. Sebagai kakak laki-laki yang besar, tugasmu sekarang adalah memastikan jalur jalan kita menuju mobil aman dari gangguan. Ucap Elvano menenangkan senak anak pertama. Leo langsung menegakkan tubuhnya, memberikan hormat kecil dengan wajah serius yang sangat mirip dengan Elvano. Siap, Papa. Kapten Leo akan membuka jalan. Ujar bocah itu. Ashela tidak bisa menahan tawa renyahnya melihat bagaimana Elvano dengan sangat cerdik memanfaatkan sifat pelindung Leo untuk menutupi sifat posesif pribadinya terhadap sang bayi. Pintu kamar terbuka, menampilkan Papa Narendra yang masuk dengan langkah tegap berwibawa, diikuti oleh pengacara pribadi keluarga yang membawa selembar dokumen resmi berlogo negara. Semua berkas administrasi dan akta kelahiran dari Dinas Kependudukan sudah selesai diproses, Elvano. Ucap Papa Narendra, suaranya yang berat menggema di dalam ruangan. Pria tua itu berjalan mendekati boks bayi, lalu menatap cucu keduanya dengan binar bangga yang tak bisa disembunyikan. Jadi, apakah kau sudah memantapkan pilihan namamu? Nama seorang Narendra tidak boleh dipilih dengan sembarangan. Tanya Papa Narendra. Elvano berdiri kembali, melangkah mendekati ranjang Ashela. Ia menatap istrinya,
memberikan anggukan lembut seolah meminta persetujuan akhir atas diskusi panjang yang telah mereka lakukan sepanjang malam kemarin. Kami sudah memutuskannya, Papa, Mama. Ucap Elvano tegas namun tenang. Pria itu mengusap lembut kening sang bayi dengan ibu jarinya. Namanya adalah Saka Reynard Narendra. Ucap Elvano dengan lantang menyebut nama anak keduanya itu. Ashela tersenyum manis, menyambung ucapan suaminya dengan suara yang syarat akan doa. Saka berarti kekuatan dan kestabilan, Reynard berarti pelindung yang bijaksana, dan Narendra adalah kehormatan keluarga yang akan selalu dijaganya. Kami berharap dia tumbuh menjadi pria yang kuat, namun memiliki hati yang bijaksana dalam melindungi sesamanya. Saka Reynard Narendra, ulang Mama Zoya dengan mata yang berkaca-kaca haru. Ia berjalan mendekat, mengecup pipi bayinya dengan penuh kasih sayang. Nama yang sangat indah dan gagah, cocok untuk pangeran kecil kita. Semoga berkah Tuhan selalu menyertaimu, sayang. Serunya. Papa Narendra mengangguk puas, sebuah senyuman lebar terukir di wajah tegasnya. Nama yang kuat. Dia akan menjadi penerus yang hebat mendampingi kakaknya nanti. Bagus, Elvano, Ashela. Ucap Papa Narendra bangga. Leo yang mendengar nama baru adiknya langsung bertepuk tangan gembira. Hore, nama adik sekarang Baby Saka. Panggilannya Saka. Bocah kecil itu bersorak dengan gembira. Prosesi kepulangan Baby Saka ke mansion Narendra dilakukan dengan tingkat pengamanan dan kenyamanan yang luar biasa ekstra dan tentu saja atas perintah mutlak dari dokter spesialis posesif, Elvano Narendra. Dua mobil SUV hitam milik tim keamanan pribadi Narendra berkendara di depan dan di belakang mobil Rolls-Royce utama untuk memastikan tidak ada kendaraan lain yang memotong jalur secara sembarangan di jalan raya. Begitu iring-iringan mobil memasuki gerbang megah mansion Narendra, pemandangan luar biasa langsung menyambut mereka. Puluhan pelayan, koki, dan penjaga mansion telah berdiri berbaris rapi di sepanjang selasar lobi utama, dipimpin oleh Bisumi yang wajahnya sudah tampak berseri-seri sejak subuh. Selamat datang di rumah, Den Saka kecil. Selamat datang kembali, Nyonya Asa. Seru para pelayan serempak dengan membungkuk hormat penuh sukacita saat Elvano menuntun Ashela turun dari mobil, sementara Baby Saka berada aman di dalam dekapannya yang dilapisi selimut pelindung angin. Terima kasih semuanya. Terima kasih atas sambutan hangatnya, balas Ashela tulus dengan senyuman manisnya yang selalu berhasil mencairkan suasana kaku di mansion itu. Mereka semua langsung berjalan menuju lantai 2, menuju kamar bayi yang beberapa minggu lalu telah didekorasi dengan penuh kehebohan oleh Leo dan Elvano. Kamar itu kini terasa begitu hidup. Cahaya matahari sore yang hangat masuk menembus jendela kaca yang dilapisi kelambu tipis, menerangi boks bayi dari kayu jati putih yang telah terisi rapi. Elvano merebahkan tubuh mungil Saka ke dalam boks bayi dengan sangat perlahan, memastikan posisi kepalanya nyaman sebelum menarik selimut tipis hingga sebatas dada sang bayi. Nah, sekarang Saka sudah ada di kamarnya sendiri, bisik Leo pelan, ikut berdiri di samping boks bayi sambil meletakkan boneka beruang besar pilihannya di sudut ranjang. Ini teman tidur untuk Saka dari kakak Leo. Terima kasih, kakak Leo. Saka pasti sangat senang mendapat hadiah dari kakak sehebat ini, ucap Ashela, merangkul pundak putra sulungnya dengan penuh rasa sayang. Malam harinya, setelah jamuan makan malam keluarga besar yang penuh dengan tawa dan obrolan hangat mengenai masa depan kedua anak mereka selesai, keheningan yang damai kembali menyelimuti mansion Narendra. Di dalam kamar bayi yang temaram karena lampu dimer yang cahayanya telah diatur khusus oleh Elvano, Ashela duduk di kursi goyang kayu sambil menyusui Saka. Gerakan hisapan kecil dari bibir mungil Saka menciptakan rasa hangat yang menjalar langsung ke lubuk hati Ashela. Ia menatap wajah bayinya yang tampak begitu tenang di bawah temaram lampu tidur. Sebuah langkah kaki yang teratur terdengar mendekat. Elvano melangkah masuk tanpa suara, membawa selembar selimut hangat yang langsung ia sampirkan di atas bahu terbuka Ashela.
Pria itu kemudian berdiri di belakang kursi goyang, menyandarkan kedua tangan kokohnya di sandaran kursi sembari mengecup puncak kepala istrinya. "Dia sudah kenyang?" tanya Elvano dengan suara baritonnya yang berbisik rendah. "Sudah, Vano. Lihatlah, matanya sudah setengah terpejam," balas Ashela lembut, membetulkan letak pakaiannya setelah Saka melepaskan hisapannya dengan gumaman kecil yang menggemaskan. Elvano mengambil alih tubuh Saka dengan cekatan, menepuk-nepuk punggung mungil adiknya dengan lembut hingga sang bayi mengeluarkan suara sendawa kecil sebelum akhirnya tertidur lelap kembali di dalam boks bayinya. Setelah memastikan sang anak benar-benar terlelap, Elvano berbalik, menatap Ashela yang kini berdiri di sampingnya. Pria itu meraih pinggang ramping istrinya, menariknya lembut ke dalam dekapan hangat dada bidangnya. Di bawah tatapan langit malam ibu kota yang bertabur bintang di balik jendela kaca besar, mereka berdua berdiri bersama dalam keheningan yang syarat akan makna. "Asa," panggil Elvano, suaranya terdengar begitu dalam dan penuh dengan emosi yang mengakar kuat. "Ya, Vano." Ashela mendongak, menatap sepasang mata elang suaminya yang kini memancarkan binar cinta sejati yang teramat utuh. "Terima kasih karena tidak pernah menyerah pada takdir kita," ucap Elvano, jemarinya bergerak mengusap pipi Ashela dengan kelembutan yang tiada taraf. "Dulu, rumah ini hanyalah sebuah bangunan kaku yang dingin dan tak bernyawa bagiku. Namun sejak kau datang, membawa Leo, dan kini menghadirkan Saka, kau telah mengubah tempat ini menjadi sebuah istana yang penuh dengan kehidupan yang paling berharga. Kau adalah pusat semestaku, Asa." Ashela tersenyum manis, air mata haru kebahagiaan menyelinap di sudut matanya. Ia mengalungkan kedua tangannya di leher kokoh Elvano, merapatkan tubuhnya dalam pelukan sang suami. "Aku juga berterima kasih padamu, Vano. Terima kasih karena telah menjadi pelindung terbaik, suami yang luar biasa, dan ayah yang hebat untuk anak-anak kita. Bersamamu, aku tidak lagi takut menghadapi hari esok." Di dalam kamar yang sebentar lagi akan dipenuhi oleh canda tawa pertumbuhan dua jagoan kecil mereka, Elvano menundukkan kepalanya, menyatukan bibir mereka dalam sebuah kecupan panjang yang hangat dan syarat akan janji setia. Mereka tahu, perjalanan panjang yang penuh dengan lika-liku, air mata, dan kepanikan konyol telah berhasil mereka lewati, dan kini mereka berdua berdiri kokoh di ambang gerbang kebahagiaan abadi yang sesungguhnya, siap menyongsong akhir yang indah dari takdir cinta mereka yang telah terkunci sempurna untuk selamanya. Tamat.